Pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akhirnya meresmikan jembatan Kabanaran penghubung Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 19 November 2025 siang hari. Jembatan ini dulu dikenal dengan nama Jembatan Pandan Simon. Selain meresmikan jembatan Kabanaran, Presiden Prabowo ini juga meresmikan 4 infrastruktur lainnya secara hybrid. Dan Presiden Prabowo berharap infrastruktur ini akan mempermudah konektivitas dan akses warga di daerah setempat. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Santo Ari, wartawan Tribun Jogja, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan rekan Santo Ari, informasi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justinati Bundes dapat kami laporkan dari Kabupaten Bantul. Presiden RI Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan jembatan Kabanaran yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Purwokerto, di mana jembatan tersebut semula dikenal dengan nama Jembatan Pandan Simon. Dan sebelum meresmikan jembatan tersebut, Presiden Prabowo sempat mendengarkan sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang menceritakan terkait historis jembatan Kabanaran. Melalui cerita itu, Presiden berharap jembatan Kabanaran dapat mempermudah akses masyarakat dan konektivitas antar warga. Lebih lanjut, Presiden juga mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan selatan di Yogyakarta dalam hal mendukung pariwisata. Dengan begitu, akan memungkinkan adanya hotel-hotel yang memiliki fasilitas-fasilitas yang bagus di sekitar wilayah Jogja di bagian selatan, termasuk di wilayah mungkin di wilayah Jembatan Kabanaran. Menurutnya pemerintah harus mendorong pariwisata karena pariwisata adalah penyumbang devisa yang sangat besar dan penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Dan Presiden ke-8 RI ini berharap keberadaan jembatan Kabanaran bisa sangat membantu atau menolong aktivitas ekonomi dan pariwisata setempat. Selain itu, diharapkan juga bahwa kawasan tersebut bisa terintegrasi dengan baik, termasuk dengan para UMKM yang berada di sekitar lokasi jembatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan rasa syukurnya pada tahun 2025 ini pariwisata tanah air telah meningkat 20%. Menurutnya hal itu menjadi salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi Indonesia saat ini. Dan dalam kesempatan ini juga Presiden juga berterima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja, terutama dalam turut membangun jembatan tersebut. Ia pun menitipkan perawatan jembatan Kabanaran ke pihak-pihak terkait. Sebagaimana diketahui, jembatan Kabanaran memiliki panjang total 2.300 meter dengan lebar 24 meter. Jembatan tersebut dibangun dengan biaya sekitar 863,7 miliar selama November 2023 sampai Juni 2025. Adapun selain meresmikan jembatan Kabanaran, Presiden Prabowo juga meresmikan 4 infrastruktur lainnya di beberapa tempat secara hybrid. Demikian rekan Stina yang bisa saya laporkan dari Yogyakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, jembatan sambat besar di Kalimantan Barat, ya, flyover Cangguh di Magelang, underpass Gatot Subroto dan underpass Jogja Solo. Saudara-saudara kalian, tadi kita sudah mendengar arti historis dari tempat ini, perjuangan Pangeran Mangkubumi melawan Belanda, markasnya. Juga bahwa ini nanti akan diharapkan mempermudah konektivitas, mempermudah akses juga kepada daerah yang begitu indah, begitu penting dalam budaya Jawa, penuh spiritualitas, dan kita mendengar ada rencana-rencana untuk membangun kawasan ini untuk mendukung pariwisata. Mungkin akan ada hotel-hotel yang bagus, fasilitas. Memang kita harus dorong pariwisata, karena pariwisata adalah penyumbang devisa
besar, yang sangat besar, dan adalah penyerap lapangan kerja yang sangat besar pula. Jadi kita harus mendorong pariwisata. Alhamdulillah tahun ini pariwisata kita meningkat 20%. Salah satu peningkatan sangat berarti dalam perkembangan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja. Saya titip perawatan dan juga untuk selanjutnya ya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Sekaligus saudara-saudara, saya titip, tadi saya mendarat dan dalam perjalanan ke sini, terima kasih saya disambut oleh rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi saya kasihan juga mereka berdiri lama panas, sehingga saya minta sekretaris kabinet nanti tolong buat surat ke semua bupati, wali kota, kalau seandainya saya kunjungan kerja, mohon anak-anak sekolah tidak perlu nyambut saya di pinggir jalan. Biarlah mereka di sekolah masing-masing. Kalau mereka mau lihat bisa mungkin dari TV, dan kalau saya mau periksa, saya akan masuk ke ruang kelas saja. Daripada saya paham, dan memang kalau memang tidak terlalu panas atau tidak terlalu lama, mereka menunggu, saya juga tidak ada masalah. Saya senang melihat mereka. Setiap kali saya lihat wajah-wajah rakyat, wajah-wajah anak-anak, itu saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka. Tapi saya kasihan kalau mereka tunggu lama di panas terik matahari, dan ini juga saya khawatir nanti bisa mengurangi waktu jam sekolah mereka. Tapi saya sangat terkesan, saya sangat terharu atas sambutan-sambutan itu. Hanya saya berpikir kasihan kalau mereka terlalu lama menunggu, dan kadang-kadang konvoi saya lajunya cepat sehingga saya nggak ada waktu untuk berdiri menyambut mereka. Dan jadi ini saya mohon para bupati untuk selanjutnya, dan untuk bupati di seluruh Indonesia, wali kota, kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan. Saya kira itu. Sekali lagi selamat ke semua pihak. Terima kasih Sri Sultan. Saya juga tadi panggil Sri Sultan juga tambah muda kelihatannya. Saya kira tadi kapten pasukan khusus. Baik, saya kira demikian. Jangan lama-lama Prabowo dikasih podium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.